but you are also close with Turkish girl. Tapi kok gagal total ya. Jadi aku juga bahkan pernah dicurigain jual organ ilegal. Assalamualaikum. Halo Rek, apa kabar ya Pikan? Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin. In this video we will talk about our love journey. Jadi kita mau cerita gimana kita bisa sampai nikah. Aku sama Ahmed ngobrol di tahun 2018 via WhatsApp, itu benar-benar yang cuma berteman aja. Kita juga nggak tiap hari chattingan. Even in 2018 I almost marry a good Indonesian man, but Allah created you for me. Masya Allah. tapi qadarullah bukan jodohnya. But you are also close with Turkish girl. But I'm only yours now, right? Dan di tahun 2019 itu kita mulai lebih sering chattingan. Aku udah lebih nyaman juga berteman sama Ahmed. Kita juga ngobrolnya lebih nyambung. When did you begin to realize that you wanted to marry me? When I don't know that, but I just know when I more know you, I wanted you more. How your personality, how you so good for me, and how unique. What's unique? Kamu suka makan beling. How can you say it like that? People can think it's real. No, just I'm kidding. But people must know my wife when mad at me. When I ask, what do you wanna eat? You answer to me, aku mau makan beling. Jadi But aku mau makan Indomie without cook. My wife teach me like that, and I like this so much. Like snack. Jadi waktu kita udah sering chattingan, itu entah apa yang kita obrolin, bahkan nggak ada hubungannya juga, Ahmad itu sering selipin doa buat aku. Kayak doanya tuh semoga kamu cepat ketemu jodohnya, Allah kasih jodoh yang terbaik, kayak gitu. Dan aku pastinya juga doain dia balik dengan doa yang sama. Jadi saling mendoakan untuk dapat jodoh yang terbaik itu jadi kebiasaan kita waktu chattingan. Sampai dimana akhirnya Ahmed nambahin kalimat lain dalam doanya. Kalimatnya tuh sebenarnya gombal sih ya, karena kayak laki-laki yang dapetin kamu tuh pasti laki-laki beruntung. Dan aku harap laki-laki beruntung itu aku. Ahmed bilang kayak gitu. Aku juga nggak langsung yang baper, karena aku pikir juga cuma omong doang, nggak beneran, karena terlalu jauh juga jarak Indonesia Turki. Jadi kayak possible banget buat aku waktu itu. I still remember how you said to me for the first time, if you were in Indonesia, you would propose to me. And you just answered to me, oh, there are also a lot of good girls in Turkey like you want. I felt you reject me before I even started. Actually, when I know that I love you, I was really confused too, because about distance. But I'm sure you are the girl I've been looking for. And that's why I say to myself, I must marry you. Jadi waktu itu Ahmad bilang ke aku kalau dia benar-benar niat baik mau nikahin aku. Dan dia juga tahu kalau aku nggak mungkin langsung percaya gitu aja.
Ahmed juga minta kasih kesempatan buat buktiin kalau dia benar-benar serius dengan omongannya. Hal pertama yang dilakukan Ahmed adalah minta restu ke kedua orang tuanya. Pastinya juga bukan hal yang mudah karena orang tuanya Ahmed juga khawatir banget. Karena tiba-tiba minta nikah sama orang asing, apalagi kenal lewat sosial media. Bahkan mereka juga sempat mikir gimana kalau Ahmed cuma ditipu aja. Jadi Ahmed datang ke negaranya terus disekap, diambil organnya. Jadi aku juga bahkan pernah dicurigain jual organ ilegal. Tapi maklum namanya juga orang tua khawatir. Tapi Ahmed terus yakinin orang tuanya. Dan pada akhirnya Baba atau ayahnya Ahmed bilang bakal minta tolong ke gurunya. Kalau di Indonesia kayak ustadz gitu. Jadi minta tolong ke ustadz buat istikharahkan aku sama Ahmed, minta petunjuknya Allah. Kita nunggu jawaban petunjuk dari Allah lewat istikharahnya beliau itu sekitar 2 mingguan. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan jawaban isyarat yang baik ke Ahmed juga sama aku, insya Allah. Dan setelah Ahmed dapat restu orang tuanya, itu sebenarnya Ahmed maunya langsung rencana ke Indonesia, mau lamar aku secara langsung, ketemu orang tua aku juga. Jadi Ahmed bilang gak apa-apa meskipun nantinya dia ditolak. Aku yang udah mulai agak baper karena lihat perjuangannya Ahmed, gimana yakin kedua orang tuanya, gimana dia kerja keras buat bisa beli tiket buat pernikahan juga. Akhirnya aku bilang ke Ahmed kasih aku waktu buat istikharah juga dan minta restu orang tua aku. Jadi daripada Ahmed sia-sia ke Indonesia, dan pastinya minta restu kedua orang tuaku juga sulit banget. Ahmed usaha juga buat yakinin orang tua aku. Ahmed dan orang tuanya video call kedua orang tua aku buat kenalan. Jadi nggak cuma Ahmed yang usaha yakinin, tapi kedua orang tuanya juga. Tentunya waktu mereka video call itu aku sama Ahmed sebagai penerjemahnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya orang tua aku merestui. Mereka juga pastinya istikharah dan mungkin itu petunjuknya juga baik dari Allah. Setelah itu kita rencanain bulan April 2020 itu Ahmed ke Indonesia buat lamar aku. Terus bulan Juli 2020 Ahmed ke Indonesia lagi buat melangsungkan pernikahan. Rencananya juga sama orang tuanya yang bulan Juli. Tapi karena manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Jadi awal 2020 itu COVID masuk ke Indonesia. Dan April itu WNA dilarang masuk ke Indonesia. Waktu itu aku benar-benar yang down banget karena Ahmed bahkan udah beli tiket aku buat ke Turki juga setelah nikah. Aku juga udah booking beberapa vendor pernikahan, udah DP bahkan, karena gak ada yang tahu kalau bakal ada COVID, ada pandemi. Aku prepare jauh-jauh hari itu biar enak aja, karena kan dokumen-dokumen pernikahan kita juga pastinya cukup ribet buat kita. Bahkan beberapa DP aku juga hangus gitu aja karena mereka nggak mau tahu juga. Kan Ahmed waktu itu nggak bisa masuk ke Indonesia, jadi gimana mau nikah. Tapi setidaknya makeup artist sama fotografer yang udah aku booking juga itu mereka masya Allah baik banget, karena mereka bisa nunggu sampai akhirnya aku bisa nikah sama Ahmed. Aku juga ngerasa sering give up sama keadaan karena aku pikir kayak kok gini ya, Allah kasih petunjuk aku baik lewat istikharah beliau-beliau, tapi kok gagal total. Tapi alhamdulillah Allah kasih aku laki-laki yang baik, masya Allah. Dia selalu ingetin aku buat tawakal sama Allah. You also said to me it's only test. Allah just want test our love. Actually, at that moment, I felt down too. But I said to myself, Nase is weak now, and if I weak too, we will lose our dreams, our hopes. That's why I said to myself, I must be strong for us.
Karena sampai akhir 2020 itu masih belum ada harapan buat kita bisa nikah, akhirnya Ahmed mutusin pergi wajib militer di tahun 2021. Sebenarnya kalau misal kita jadi nikah di tahun 2020 itu kemungkinan Ahmed bakal nggak pergi wajib militer, tapi harus bayar denda gitu sebagai gantinya, atau Ahmed bakal tetap pergi wajib militer tapi aku balik ke Indonesia. Waktu dia wajib militer selama 6 bulan itu kita nggak bisa komunikasi dengan baik, tapi keluarganya Ahmed jadi sering hubungin aku, jadi mereka juga mikir takut karena aku nggak bisa komunikasi sama Ahmed, takutnya aku bakal ninggalin Ahmed, atau aku mikirnya Ahmed yang ninggalin aku kayak gitu. I went to military. I was more afraid to lose Naza because I can talk with her and she said to me, I'm so tired, I want give up, and why I'm not Indonesian, and I know some Indonesian men want to marry her too. But even to like that, I'm so loyal to waiting for you. Do you know why? Why? Because you are my pride. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. Jadi singkat cerita, Ahmed bisa masuk ke Indonesia itu Februari 2022, dan kita mutusin buat langsung nikah aja. Tapi waktu itu juga masih ada pembatasan WNA, ada karantina juga, jadi Ahmed terpaksa harus datang sendiri tanpa orang tuanya. Aku sendiri yang masih ada sedikit trauma tentang persiapan pernikahan yang sebelumnya gagal, jadi aku ngelakuin semua persiapan pernikahan lagi itu waktu Ahmed udah benar-benar harus ada di Indonesia. Dan hasilnya persiapan pernikahan kita waktu itu serba dadakan banget. Datang ke KUA, ngurus-ngurus dokumen, itu kurang lebih sekitar 10 harian sebelum akad nikah. Bahkan persiapan resepsinya itu aku booking kayak dekorasi, catering, dan sebagian lainnya itu 2 minggu sebelum hari resepsinya. Hari resepsi sama akad nikah itu aku selang seminggu, jadi nggak di hari yang sama, karena waktu itu juga masih simpang siur boleh mandain resepsi atau enggak, dan ternyata boleh meskipun kapasitasnya juga masih dibatasi. Jadi aku juga cuma buat syukuran resepsi kecil-kecilan gitu. Tapi meskipun serba dadakan, alhamdulillah Allah beri kemudahan juga, Masya Allah. Are you happy that your efforts are not in vain? Sure, Allah made my dreams come true, and living like I said, Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu cerita tentang gimana akhirnya kita bisa nikah, yang tentunya semuanya berkat pertolongan Allah. Sampai sini dulu video kita kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf karena kita hanya manusia biasa. Terima kasih udah nonton video kita. Ojo lali subscribe ya Dek, biar kita semangat Bikin video lagi. Matur suwun. Matur suwun. Aduh. 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 Okay. Really, babe, you don't know English. I'm sure. Yes, I'm speaking language with you. Hahaha. Quack.